Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai fenomena Tokopedia yang beberapa waktu lalu, 2 hari lalu, 3 hari lalu, sorry, 2 hari lalu, tanggal 3 Mei tepatnya, itu 91 juta akun Tokopedia sudah dijual di salah satu marketplace di dark web. Eee, Sebenarnya saya udah mau bikin ini dari kemarin-kemarin, cuman saya harus cek dulu, saya harus cross check dulu, datanya apa aja sih yang dijual. Nah, kalau, saya perhatikan di sini, di di tabel yang menjadi sampel, jadi si, pembobol Tokopedia ini, memberikan 15 juta sampel ke, dark web sebagai sampel untuk, supaya agar, teman-teman mereka yang lain, hacker yang lain lah, atau katakanlah cracker yang lain, dia bisa, melakukan crack terhadap password, sampel yang sudah dilepas sebanyak 15 juta itu tadi. Nah, kenapa dia ngelepas sampel sebanyak 15 juta itu sebagai trigger untuk, supaya passwordnya bisa di-crack, karena Tokopedia ini dia menggunakan, SHA-2, dengan 384 bit. Jadi, cukup lumayan aman, untuk SHA-2. Kalau untuk, standar yang saya pakai untuk sistem hashing biasanya saya sudah make, Keccak algoritma atau, yang biasa disebut SHA versi 3-nya. Nah, untuk SHA, 384 bit ini aman, aman sekali. Kalau saya lihat di tabel sampel ini, dia, eee, 15 15 juta, ya aman lah. Hanya saja kita lihat dulu, saya lihat dulu supaya teman-teman bisa juga tahu. Jadi di sini dia menggunakan PostgreSQL untuk dumping SQL-nya itu sendiri. Jadi Tokopedia pakai PostgreSQL untuk, database di dalam Tokopedia-nya. Kalau dilihat di tabel user-nya, ini ada user ID, kemungkinan dia auto increment atau bagaimana. Ada username kalian juga, terus ada user email kalian juga di sana, ada user password-nya, eh, terusnya ada statusnya, ini status aktif, ada 1, 0, dan minus, -1, 1 sepertinya aktif, 0 tidak aktif, -1 sepertinya dia diblokir dari Tokopedia. Terus ada full name-nya, full name kalian, ada siapa, nama lengkap kalian apa yang di aplikasi Tokopedia misalnya. Seksnya, isinya 1, 0, 1 sorry, 1, iya, 1, 0 ini. Eh, Laki-laki atau perempuan, 0 perempuan, 1 laki-laki. Birth date kalian, di sini ada tahun, bulan, dan, tanggal. Tahun, bulan, dan tanggal. Lokasi kalian, oh, dia mencatat lokasi juga ya. Kalau dilihat di sini ada yang unknown, hampir semuanya unknown yang di sini. MSISDN, MSISDN ini apa ya? Messenger ID mungkin ya. Kalau kalian pakai Tokopedia biasanya suka ada messengernya. Terus di messenger ini juga ada, terus ada flags-nya juga seperti apa. Nah, itu kira-kira, sedikit sampel, di tabel usernya Tokopedia yang sudah eee, terkonfirmasi oleh saya. Saya udah lihat sendiri, eee, terusnya ketika tanggal 3 Mei, di sini saya lihat dia sudah menjual 91 juta akun Tokopedia, user yang tadi, tabel yang sudah di-dumping itu, ke salah satu dark web, dijual dengan harga $5.000, $5.000. Anggaplah sekarang dolar USD itu
Kalau kemarin sudah tembus 20.000, 5 kali 20, 10.000. Jadi 100.000 US dollar dia dijual. Kalau dengan kurs kita samaratakan 20.000 misalnya ya. Jadi kurang lebih 100.000 dolar. Wah, besar lumayan juga ya. Eh, Belum ada yang terjual di sini sampai pada saat ini. Nah, sekarang eh, caranya gimana sih supaya akun Tokopedia kita aman? Yang pertama, kalian bisa ngecek email kalian, apakah email kalian sudah dihack atau belum? Kalian bisa, nah ini dia. Kalau kalian perhatikan, kalian bisa cek itu di fs.com. Fs ini adalah salah satu perusahaan software security. Dia basisnya ada di Eropa, di Ceko kalau nggak salah. Dia Ceko punya. Kalian bisa ke aves.com slash hack check di sini. Kalian bisa masukin email kalian, misalnya email kalian at Gmail ataupun apa DNS yang kalian pakai email apa, misalnya mail.com atau Gmail atau Yahoo atau apapun itu, kalian bisa cek di sini. Cukup masukin, klik enter saja, nanti sambil nunggu ininya muter. Nah, ini tadi yang eh, apa email ini dia sudah terleak ya. Artinya dia sudah dihack. Nanti kalian bisa ngecek email kalian di sini. eh sudah di-hack atau belum, kira-kira seperti itu. Ini hanya salah satu contoh apa saja sih yang sudah dihack oleh hacker. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya apa yang sudah didamping di Tokopedia itu tidak disertakan juga di aves.com ini. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kalian bisa ke akun Tokopedia kalian, ke aplikasi Tokopedia kalian, kalian bisa seharusnya bisa langsung ganti password kalian. Saya sarankan sih sebenarnya untuk pergantian password itu kira-kira seminggu sekali lah, itu paling aman. Atau kalian kalau males-males banget, kalian bisa 1 bulan sekali misalnya. Kalian bisa juga pakai password generator atau password manager untuk menampung password kalian yang misalnya kalian nggak hafal-hafal banget nih, gimana sih bikin password. Nah, cara bikin password yang baik itu selain angka karakter A sampai Z, baik itu huruf kecilnya atau huruf huruf besarnya, A kecil sampai Z kecil, A besar sampai Z besar. Lalu juga biasanya di beberapa aplikasi dia menambahkan angka atau juga menambahkan kode karakter. Kalau kalian perhatikan di keyboard kalian seperti ini. Nah, ini kan QWERTY sistemnya, keyboard kalian QWERTY, di atas ini QWERTY, di atasnya ada angka sampai 1 sampai 0, terus dia juga ada eh, karakter spesial karakter, tanda seru sampai ke plus, sama dengan di sampingnya backspace. Nah, kalian bisa pakai tiga ini, eh, kalian bisa pakai karakter A sampai Z, terus ditambahkan misalnya dengan bukan ditambahkan, dicampur baiknya dengan angka, juga dengan spesial karakter. Emang beberapa dari kita agak susah ya untuk menghafal password. Jadi ada baiknya kalian kalau yang nggak hafal bisa pakai password manager yang cukup terpercaya. Kalian bisa password generator di sana. Nanti auto generate biasanya 8 minimal tuh 6 sampai 8 karakter, artinya A, B, C, D, E, F, G, H. 8 password itu sebenarnya udah cukup panjang sekali. 8 udah cukup panjang sekali. Cara cracknya juga udah susah sekali. Eh, Apalagi
tadi passwordnya dicampur dengan angka, karakter, dan spesial karakter itu tadi. Nah, itu dia sedikit tips. Cukup dengan ganti password aja, karena untuk sisi security sistemnya itu sendiri, ya itu balik lagi ke Tokopedia-nya itu sendiri. Dia sudah standarnya sudah pakai standar untuk passwordnya ya. Dia sudah pakai SHA tipe kedua dengan 384 bit. Sebenarnya kalau saran saya ke Tokopedia sih, harusnya dia sudah beralih ke SHA tipe 3, bisa pakai yang 256 bit, atau mungkin kalau memang mau SHA tipe 2, dia pakai yang 512 bit. Nah, itu dia. Eh, Oke, sampai sini dulu. Semoga membantu untuk teman-teman semua. Silakan dicek, jangan lupa emailnya sudah terkonfirmasi di-hack nggak di fs.com ini. Atau kalian juga secepatnya mengganti password kalian. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.